Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya hari ini sudah mau melakukan sesi konseling bersama saya. Boleh diceritakan gimana perjalanan hari ini? Eh, Cukup seru, Seru. cukup banyak hal yang terjadi di hari ini. Oke, salah satunya apa ini? Penampilan Penampilan di mana? di Hajet. Penampilan. Habis ngapain kamu dari aja? Kebetulan antar adik bayar pajak. Gitu. Dan motornya diambil apa bayar? Maaf. Bayar. Oh, bayar. Akhirnya bayar juga ya. Itu demi ringkasnya gitu. Ya, demi ringkasnya. Berarti salah satunya hari ini ada hal yang memang seru yang bisa diceritakan salah satunya penampilan. Oke. Oke. Ada hal lain lagi kegiatannya? Kuliah seperti biasa. Kuliah seperti biasa. Padat banget ya ajarannya. Pada sekali. Padat sekali. Ada kegiatan lagi di sore hari ini? Seminar. Oh iya, lagi ada seminar. Oke. Kita langsung saja. Boleh diceritakan ada hal yang ingin dia sampaikan ke saya untuk hari ini? Kalau untuk hari ini Atau mungkin saya lihat di akhir-akhir ini mungkin ada hal yang dia rasakan gitu dan ingin disampaikan ke saya. sebetulnya untuk akhir-akhir ini cukup enjoy sih. Kalau misalnya dibilang capek, pasti capek ya, karena kan mungkin jadwal perkuliahan semakin lama semakin padat juga, banyak tugasnya. Tapi menurut saya capeknya ini masih dibilang normal. Oke. Capeknya normal karena memang mahasiswa di tingkat atas sudah jadwalnya padat. Ada permasalahan yang ingin dia sampaikan ke saya? Kalau misalnya soal permasalahan ya, ini lebih ke kayak bingung aja sih teh. Bingung. Soalnya kayak saya tuh nggak tahu kenapa kayak beberapa kali tanpa saya sadari gitu ya, kalau misalnya saya ngobrol gitu atau komunikasi di depan umum gitu ya, public speaking tuh kayak semakin lama suara saya itu tanpa saya sadari semakin kecil, dan itu yang menyadarinya itu adalah teman-teman saya gitu. Saya sendiri sih merasanya suara saya itu udah cukup besar gitu, sudah cukup bervolume. Karena kan mungkin dari pendengaran saya juga kayak, suara aku kenceng banget deh kayaknya, kayak gitu. Tapi pendengaran orang lain itu berbeda gitu. Orang lain mendengarnya suara saya itu semakin lama semakin kecil gitu. Berada dalam situasi tertentu dan topik tertentu gitu. Misalnya? Kayak kalau misalnya di depan umum, atau misalnya kayak lagi membicarakan apa gitu, kadang kayak tiba-tiba mengecil gitu. Bisa yang dia maksudkan itu adalah ketika berbicara di depan umum, misal lagi presentasi di kelas atau seperti itu, ataupun lagi membicarakan hal yang sensitif menurut dia gitu, jadi suaranya itu mengecil gitu. Jadi memang teman-teman komplain atau mengatakan gitu, dia kenapa jadi suaranya merasa tidak normal terdengarnya, mungkin seperti itu kah? Betul. Oh iya. Nah, apa yang membuat, menurut Lia sendiri, apa yang membuat suara Lia itu ketika berbicara di depan umum atau di depan banyak orang tuh jadi mengecil tuh kenapa? Kalau misalnya di depan umum mungkin gugup gugup gitu, kayak takut salah atau bagaimana, tapi mungkin reaksi yang timbul gitu malah berbeda gitu, jadi mengecil. Terus kadang kayak aku tuh udah berusaha untuk memperbesar suara aku gitu, tapi rasanya gak nyaman di telinga dan sakit di tenggorokan, di dada juga. Itu teh bisa dikatakan perilaku itu menurut dia itu kenapa gitu? Ada faktor apa sehingga dia seperti itu? Kalau dari kadang ya kayak misal ngobrol sama teman-teman yang lain gitu, kayak pes-pes lah berdua gitu. Harusnya kan normal ya teh, karena kan ya udah sih orang juga gak tahu gitu kan. Takutnya juga sebetulnya masih bisa dibilang biasa atau gimana gitu. Harusnya kan normal, tapi kadang kayak gak tahu kenapa kayak suara tuh semakin lama semakin tertahan aja gitu teh, tertahan, dan itu tuh nggak tahu kenapa, padahal rasanya untuk saya pribadi biasa aja gitu perasaannya. Makanya kayak kadang bingung ini tuh pakai apa ya.
Lia merasa bahwa itu teh udah di tingkat normal menurut Lia, percaya dirinya gitu ya, itu udah normal. Tapi akan tetapi teman-teman mengatakan bahwa itu Lia berbeda dari biasanya gitu. Nah, Lia sendiri merasa kebingungan hal itu teh apa sih faktor penyebabnya. Nah, kalau boleh dianalisa ini, apakah ada faktor ketidakpedean atau bagaimana? Ketidakpercayaan dirian bisa jadi mungkin. Karena kan mungkin kalau misalnya presentasi mah gugup jelas ya. Iya. Harusnya kan kalau misalnya emang sepercaya diri itu suaranya juga lantang gitu kan. Aku pikir kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya apa yang dapat Lia sampaikan kayak yang inti menjadi permasalahan dia ini? Lebih ke kayak ini apa ya? Ya ini normal pada umumnya lah. Kayak mungkin hal-hal yang gak aku sadari gitu. Jadi sadar oh mungkin ini faktornya. Terus mungkin lebih ke kayak apa ya? Ya pengen gitulah suaranya kayak. Jadi faktor yang ingin dari yang dia sampaikan ini, hal yang ingin dia capainya itu apa? Rasa yang bagaimana gitu? Tenang mungkin. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol tuh gak yang kayak takut apa-apa, mungkin kayak gitu, gak merasakan gugup yang kayak gimana gitu. Lebih tenang gitu dan tidak gugup gitu, tidak berbicara gugup di depan umum dan bisa lebih tenang ketika menyampaikan sesuatu ke orang lain. Jadi intinya yang Lia harapkan itu seperti itu, karena ketika berbicara di depan umum itu Lia suaranya itu lebih mengecil tanpa Lia sadari, dan itu teman-teman sudah mengatakan atau menyampaikan ke Lia gitu dan seperti itu. Nah, jika diskalakan dari 0 nih sampai 10, di mana 0 merasa sangat gugup sekali dan merasa sangat tidak tenang, dan di angka 10 dia sudah merasa lebih baik, lebih bisa percaya diri gitu ya, lebih mampu menyampaikan, lebih rileks dan lebih santai dan lebih luas, lebih lugas. Nah, ada di skala berapa nih kira-kira untuk kondisi Lia saat ini? Kalau misalnya untuk gugupnya itu sendiri sih sebetulnya nggak yang terlalu, tapi kayak masuk deh 9. Enggak, ini perasaan saat ini Lia ada di skala berapa? Kalau saat ini? Iya. Kalau saat ini sih 1 tuh normal ya? Iya, enggak, dimana 0 itu merasa sangat gugup. Nah, ya di angka 10 sudah merasa baik-baik saja dan merasa percaya diri, lebih tenang menyampaikan ke orang. Nah, kondisi saat ini Lia di angka berapa? 8. Oh, apakah sudah sebaik-baik itu kan? Kan ini kondisinya Lia gugup nih ketika berbicara ke orang nih. Ada di kondisi berapa nih sekarang? Kalau diskalakan 0 sampai 10. 2. Oke. Bisa diceritakan 2 ini seperti apa? Sebetulnya kalau untuk perasaan ya aku pikirnya gugup tuh normal ya, namanya juga manusia gitu. Pastilah ada momen dimana kita tuh gugup, tapi karena mungkin reaksinya menurut aku nggak wajar, jadi masuknya ke 2. Jadi respon yang Lia rasakan ketika public speaking itu berarti di angka 2 karena rasa gugupnya itu membuat suara Lia mengecil gitu. Oke. Nah, harapan yang ingin dicapai di sesi konseling ini Lia di angka berapa, atau skala pencapaiannya harapannya ada di berapa? Goalsnya? 9. 9. Oke, boleh diceritakan harapan Lia di angka 9 ini bagaimana? Ya mungkin lebih ke kayak kalau misalnya berbicara tuh tenang, relax, jadi mungkin kata-kata yang keluar juga baik, tepat gitu, kayak gitu. Terus mungkin kalau menurutku sih gugup wajar ya, tapi aku tuh pengen respon yang harusnya enggak keluar tuh kayak lama-lama menghilang gitu, jadi normal kayak pada umumnya aja gitu. Oke. Skala tujuan yang ingin Lia capai adalah Lia di mana di angka 9 ini dia ingin menjadi lebih rileks, lebih tenang ketika menyampaikan, dan rasa gugup itu akan tetap ada, akan tetapi lebih benar, lebih tepat ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dan suaranya pun dikategorikan suara normal gitu ya, tidak mengecil atau bahkan ketika orang-orang tidak ada komplain, oh Lia suaranya kecil banget gitu ya, enggak gitu ya, seperti itu ya, begitu. Betul. Oke. Oke, kita sekarang mungkin ini duduk lebih rileks. Oke, Lia apakah sudah lebih rileks duduknya? Sudah. Oke. Nah,
Saya izin bertanya, apakah Lia sudah pernah melakukan sesi konseling menggunakan Belum pernah. hipnoterapi? Nah, apakah Lia sendiri sudah tahu apa hipnosis itu apa? Cukup tahu. Cukup tahu, ya boleh disampaikan apa yang merasa Lia tahu tentang hipnosis itu sendiri? Mungkin lebih kayak apa ya? Kalau mendefinisikan susah deh. Ya, nggak apa-apa, dengan bahasa Lia sendiri aja yang Lia pahami gitu ya, seperti itu. Aduh, apa ya? Mungkin lebih ke kayak apa ya? Nggak tahu deh. Kok nggak tahu ya, nggak apa-apa, sampaikan saja. Susah deh mendefinisikannya, cuman ya kebayang deh kayak gimana nya gitu. Ya, oke. Bayangan Lia itu seperti apa gitu? Bayangannya seperti Mungkin apa? lebih ke apa ya? Untuk itunya sama, kurang lebih kayak konseling, tapi Ya. mungkin yang berbeda tuh caranya aja gitu. Cara untuk apa ya? Ngeiniin masalahnya gitu. Oke, saya belum bisa menangkap karena ini ya butuh pemahaman. Mungkin secara definisi walaupun sedikit, apa yang dia ketahui tentang hipnosis itu sendiri? Susah deh teh. Oke, baik, mungkin izin saya menjelaskan sedikit ya. Hipnosis itu adalah kondisi kesadaran alamiah pada manusia, di mana dalam kondisi ini manusia itu berada dalam titik kesadaran penuh gitu, dan itu membuat manusia lebih dalam kondisi ini tuh lebih mudah untuk menerima informasi atau lebih mudah menerima saran, dan lebih tepatnya lebih mudah untuk menerima sugesti. Nah, di dalam kondisi hipnosis itu manusia itu berada dalam kesadaran yang penuh gitu ya, dalam kesadaran alamiah, titik fokus pada satu titik. Nah, mungkin sampai di sini dia dapat memahaminya. Oke. Mungkin izin saya bertanya, apakah Lia bersedia untuk melakukan hipnosis? Bersedia. Mau ya? Mau. Oke. Sekarang rilekskan badannya. Oke, kalau menyentuh itu kayaknya kurang ya, atau mau sambil bisa. bagaimana, atau mau sambil rebahan ininya? Boleh. Boleh, oke. Silakan. Nah ya, ini kayaknya di sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya udah deh, gini aja. Bisa ya? Kan mau takutnya mau sambil rebahan kayak gitu. Bisa nggak? Enggak deh kayaknya. Seperti itu. Oke. Sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke. Sekarang melihat rilekskan badannya. Boleh sambil hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan. Boleh sekali lagi, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, hembuskan. Nah, Lia suka berimajinasi dengan mata terbuka atau mata tertutup? Tertutup. Kalau tertutup silahkan tutup mata Lia sekarang. Oke. Nah, rilekskan badannya, tutup matanya. Oke, saya akan menghitung dari 1 sampai 5, di mana semakin tinggi hitungannya maka Lia akan semakin nyaman, semakin rileks, semakin dalam. Oke, siap. 1, di mana mata Lia semakin tertutup, semakin rileks, semakin dalam. 2, Lia merasakan semakin nyaman, semakin pulas, dan semakin dalam. 3, Lia merasakan terlelap semakin dalam, ada rasa malas, dan semakin menutup rapat matanya. 4, Lia semakin rileks, semakin jauh lebih rileks, dan semakin terlelap. 5, Lia semakin
sangat rileks dan tertidur sangat pulas. Baik, mungkin Lia boleh tetap berada dalam kondisi yang seperti itu, akan tetapi Lia masih tetap mendengarkan suara saya. Oke, Lia boleh menyimpan tangannya seperti ini, sebelah, dimana di sini ada sebuah kode ketika memang Lia mengatakan ya, maka gerakan yang jari dan tidak gerakan yang kelingking boleh, atau yang mana saja. Intinya kalau yang dia gerakan yang ini, kalau yang lain boleh jari yang mana saja. Oke. Apakah tempat yang Lia sukai gunung atau taman? Katakan gunung, bilang ya atau tidak, boleh gerakan. Oke. Apakah Lia suka taman? Ya. Bayangkan sekarang Lia berada di taman yang sangat indah, di mana taman ini banyak bunga-bunga yang sangat indah bermekaran, padang rumput yang sangat hijau. Sekarang Lia bayangkan sebuah anak tangga, di mana ketika Lia berada di titik tangga teratas, tangga itu boleh Lia pernah berada di sana ataupun tangga yang diimajinasikan atau dibuat oleh Lia sendiri. Itu tergantung kondisi yang Lia inginkan atau bayangkan. Sekarang Lia berada di tangga yang ke-10, dan dari tangga yang ke-10 itu Lia melihat turun ke bawah, di mana semakin turun ke bawah maka Lia semakin rileks, semakin nyaman, dan kondisinya semakin damai. Oke. Baik, bagus sekali. 10, semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Bagus. 9, semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam. Sekarang jauh merasakan 2 kali lipat dari rasa yang sebelumnya. Semakin terlelap, semakin dia menutup mata, maka semakin dalam yang dirasakan. Dia jauh merasa lebih tenang, lebih rileks, dan lebih nyaman. Bagus. 8, dia semakin terlelap, semakin nyaman, sedang berada dalam ketenangan. 7, sekarang jauh lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya rasa tersebut. Semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. 6, Lia sekarang semakin dalam, semakin berada dalam ketenangan, dan semakin jauh lebih dalam. 5, dia merasakan berlipat-lipat dari yang sebelumnya, semakin dalam, semakin larut dalam kenyamanan, dan semakin tenang. 4, dia semakin dalam lagi dan lagi, merasakan sangat rileks. 3, dia jauh semakin rileks, nyaman, tenang. 2, semakin dalam dan semakin dalam. Sekarang jauh berlipat-lipat dari sebelumnya rasa itu, dan sekarang berada dalam
tangga yang paling bawah, yaitu di tangga 1, dia semakin rileks, semakin nyaman, dan sekarang berada dalam kondisi dasar lantai tersebut. Sekarang dia berada dalam kondisi yang sangat rileks dan berada dalam larutan kenyamanan. Oke, baik, bagus. Sekarang dia bayangkan apakah dia sekarang sudah merasa semakin nyaman? Katakan ya atau tidak. Bayangkan dia sekarang sedang berada di taman yang sangat nyaman, dan bayangkan ketika dia berada di sana, dia dalam kondisi yang sangat tenang, nyaman, dan tidak ada satupun yang dapat mengganggu dia. Katakan kepada diri bahwa dia adalah orang yang percaya diri, yang mampu untuk bisa berbicara di depan umum. Dia percaya diri ketika bisa mengatakan sesuatu kepada orang lain. Apa yang dia sampaikan adalah sesuatu kebenaran, dan dia bisa merasakan bahwa orang lain memiliki dan dapat manfaatnya apa yang dia katakan. Katakan pada diri bahwa dia tidak gugup lagi ketika berbicara. Katakan pada diri bahwa dia tidak merasakan cemas ketika berbicara dengan orang lain, dan dia mampu berbicara kepada orang lain dengan sangat santai, tenang, dan mampu berbicara dengan baik. Katakan pada diri bahwa dia mampu berbicara dengan baik. Katakan pada diri dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan suara yang normal, tidak mengecilkan suara ketika berbicara dengan orang lain, baik itu di kelas maupun di acara-acara formal lainnya. Katakan pada diri bahwa dia yang percaya diri itu adalah Lia. Percaya diri adalah Lia, Lia adalah yang percaya diri. Gugup itu tidak ada di dalam diri Lia. Itu hanya sebuah ketakutan dan kekhawatiran, ketidakpercayadirian. Itu bukan Lia. Sekali lagi saya katakan bahwa gugup, cemas, dan tidak percaya diri itu bukan Lia. Lia bukan orang yang gugup, bukan orang yang tidak percaya diri, dan bukan orang yang merasa cemas ketika berbicara. Akan tetapi sebaliknya, Lia adalah orang yang sangat percaya diri. Lia adalah orang yang berani mengatakan sesuatu kepada orang lain, dan dia merasa apa yang Lia katakan itu adalah benar ketika berbicara, berani mempresentasikan ketika di kelas, berani menjawab ketika orang mengatakan sesuatu dan bertanya. Lia bukan orang yang gugup, tapi Lia orang yang percaya diri. Sekali lagi, Lia yang percaya diri adalah Lia. Lia adalah yang percaya diri adalah Lia. Lia tidak gugup, Lia tidak cemas. Yang cemas dan gugup bukan Lia. Oke, semakin rileks. Saya sampaikan sekali lagi, Lia adalah orang yang sangat percaya diri. Lia adalah orang yang bermanfaat, tidak ada ketakutan, tidak ada kegugupan. Percaya bahwa suara Lia ketika normal di depan kelas itu bisa Lia lakukan, bisa Lia sampaikan, dan bisa Lia lakukan dalam setiap harinya. Itu baik di luar
kampus maupun di dalam kampus, baik bersama teman ataupun lagi sedang khususnya lagi mempresentasikan di kelas. Oke. Mulai hari ini, Lia adalah orang yang percaya diri, yang tidak gugup ketika berbicara di kelas, yang tidak cemas ketika berbicara dengan orang lain. Katakan bahwa ketika Lia menjawab pertanyaan orang, tidak mengecilkan suara lagi. Lia akan diintonasi yang normal, bahkan Lia sangat percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Boleh hembuskan nafasnya, tarik, hembuskan. Sekarang kita kembalikan ke kondisi normal ketika saya menghitung dari 1 sampai 5, di mana semakin besar hitungannya maka Lia berada dalam kondisi normal kembali dan mampu membuka mata kembali. Baik, 1, mata Lia semakin terbuka dan bisa membuka matanya. 2, Lia semakin sadar sedikit-sedikit dan bisa membuka matanya secara perlahan. 3, dia membuka matanya kembali dan semakin berada dalam kondisi sadar. 4, boleh gerakkan matanya dan rasakan bahwa dia semakin tersadar. 5, boleh membuka matanya secara lebar dan kembali ke kondisi normal. Bagaimana ini sekarang rasanya? Apa yang Lia rasakan? Perasaannya nyaman dan tenang. Perasaannya nyaman dan tenang. Ketika saya boleh bertanya, imajinasi apa yang Lia bayangkan tentang diri Lia ketika berada dalam kondisi kenyamanan itu? Pada saat tadi, Ya. mungkin lebih kayak membayangkan tadi kan posisinya di taman gitu, Ya. terus sambil rebahan gitu, terus kayak membayangkan bahwasanya apa yang tadi dikatakan itu ya akan terlaksana gitu. Rencana untuk dari apa yang Lia sugestikan ke diri tadi untuk diaplikasikan ke sehari-harinya, apa ya langkah yang akan Lia lakukan setelah ini? Ya mungkin kenapa kan ketidakpercayaan itu lebih ke kayak wawasan saya yang kurang gitu. Iya. Jadi mungkin ya saya harus banyak belajar gitu agar rasa percaya diri saya tuh meningkat gitu. Jadi dia itu ketika suaranya mengecil itu memang berawal dari rasa ketidakpercayaan dan takut salah atau bagaimana. Ya seperti itu. Jadi langkah-langkah yang akan dilakukan adalah semakin banyak mau belajar gitu agar ketika berbicara juga semakin percaya diri dan menyampaikan ilmu gitu ke orang lain. Oke. Nah, adakah perubahan yang dapat Lia rasakan setelah melakukan sesi tadi? Ada. Bagaimana? Boleh bicara? Lebih keyakin aja sih, punya keyakinan kalau saya pasti bisa. Oke. Ya yakin bahwa dia pasti bisa nih gitu. Ketika di kelas gitu presentasi apapun, ketika teman-teman bertanya gitu, jadi suaranya agak inilah di volumenya itu terdengar oleh teman-teman gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Oke, mungkin bisa dikembalikan ke kondisi normal bersih, boleh? Iya. Oke, dicukupkan sekian dulu ya. Terima kasih sudah mau melakukan sesi konseling di sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali.